Halo guys, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini aku bakal ngajakin kalian buat touring dan jalan-jalan lagi ya, menjelajah Sumatera. Nah, tepatnya ini aku mau jalan-jalan ke Sumatera Utara ya. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sumatera sangat kental sekali dengan budaya Bataknya dan sangat kental juga terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Salah satunya adalah Danau Toba, guys. Nah, jadi di perjalanan kali ini aku mau jalan-jalan ke Danau Toba dan juga mau explore Medan. Kira-kira gimana perjalanan aku sampai ke sana dan rute mana aja yang akan aku tempuh di perjalanan kali ini plus berapa budget yang aku keluarkan untuk touring kali ini. So, simak video ini sampai habis, guys. Welcome to Medan. Please remain seated and do not activate your mobile phone until Guys, akhirnya kita sampai di perjalanan pertama ya Pak ya, di Pilkrop. Oke, perjalanan ini aku mulai dari Bandara Kuala Namu ya guys. Untuk sampai ke Pulau Samosir atau Danau Toba, kita perlu menempuh jarak sekitar 155 km. Memang sih jaraknya lumayan jauh. Nah, ini sedikit intro dan mungkin informasi ya buat teman-teman yang dari luar Pulau Sumatera dan ingin berlibur atau jalan-jalan ke Danau Toba. Aku saranin banget buat menyiapkan kendaraan pribadi guys, yaitu entah itu rent car atau rent motor ya. Karena menurut aku pribadi kendaraan umum itu tidak bisa menjangkau sampai ke Danau Toba ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di kota-kota besar kayak misalkan di Jawa gitu ya banyak angkutan umum gitu ya. Nah tapi kalau misalkan di sini guys itu sedikit banget atau minim banget angkutan umum ya, kayak mungkin hanya sekitar kayak mungkin angkot atau elf. Nah konon dia tuh juga banyak berhenti di beberapa titik pemberhentian gitu ya, jadi menurut aku kurang efisien dan harus spend waktu banyak kalau misalkan kita mau jalan-jalan menggunakan kendaraan umum ya guys. Jadi itu enggak worth it sih menurut aku. Nah, oke, untuk jalurnya sendiri di sini ada dua alternatif jalur yang bisa kita pilih ya guys. Pertama, jalur lintas Sumatera atau jalur non-tol. Ini menjadi salah satu jalur atau satu-satunya jalur yang mesti ditempuh kalau misalkan touring menggunakan motor ya. Jadi kurang lebih sekitar 4 jam dari Bandara Kuala Namu dengan jalur yang ditempuh, yaitu Bandara Kuala Namu, Seirampah, Kota Tebing Tinggi, Serbelawan, Seribu Dolok, Pematang Siantar, dan Parapat guys. Nah, kalau menggunakan mobil, alternatif jalur yang bisa kita pilih adalah jalur via tol ya guys. Tol baru yang beroperasi sekitar 2 tahun, yaitu awal tahun 2023 ini cukup memangkas waktu tempuh dari yang tadinya 4 jam menggunakan jalur non-tol. Nah, kalau misalnya pakai tol itu cukup butuh waktu sekitar 2,5 jam aja. Nah, tol ini tuh menghubungkan dari Bandara Kuala Namu, Lubuk Pakam, Kota Tebing Tinggi, Serbelawan, Pematang Siantar, Seribu Dolok, dan Parapat Gas. Lalu tujuan akhirnya adalah Danau Toba. Nah, untuk tarif tolnya ini sendiri cukup lumayan murah menurut aku, sekitar 60 sampai 100 ribuan aja. Karena aku juga nggak punya spend waktu yang lama di Medan, jadi aku memutuskan untuk touring kali ini menggunakan mobil ya guys. Oh ya, untuk informasi rent car sendiri atau sewa mobil itu di Bandara Kuala Namu juga banyak ya jasa sewa rent car dan harganya juga beragam guys, tergantung dari tipe mobil dan servis mobil ya. Untuk kisaran harganya sekitar 500.000 sampai 1 juta ya di luar bahan bakar ya guys. Tapi menurut aku worth it sih, kita bisa buat jalan-jalan keliling Pulau Sumatera. Ada pemandangan yang berbeda dan experience ketika kita melewati sepanjang jalan tol di Sumatera Utara ini ya guys. Kanan kiri sepanjang jalan itu dihiasi oleh tanaman kelapa sawit. Tanaman yang mungkin kebanyakan hidup di tanah Sumatera dan Kalimantan ya. Jadi bisa merasakan vibe-nya bener-bener beda ketika kita melewati jalur
tol ini gitu ya. Ya, ini Gunung Barisan yang terkenal di Sumatera, Bukit Barisan. Mana Pak? Ya. Kenapa namanya Bukit Barisan? Karena bukitnya berbaris. Mulai dari mana Pak? Masalah dari Padang Pak. Dari Padang ya, sampai Yari ke Riau. Dan inilah biasanya kalau pesawat terbang, kalau di atasnya Bukit Barisan ini kebanyakan terjadi turbulensi. Makanya masih ingat dulu waktu di bener Medan yang bawa durian 1 ton itu di Moronai, pas di Bukit Barisan dia jatuh. Kenapa? Ya karena kan turbulensi ya. Turbulensi. Karena kalau yang di gunung itu kan bisa angin. Suhu. Nah, kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan kami sampai di Kota Pematang Siantar. Pas banget waktunya makan siang guys. Ada warung burung goreng yang wajib banget dikunjungi. Namanya adalah Rumah Makan Beringin Indah. Konon katanya warung ini tuh legend banget guys ya. Jadi sudah berdiri sejak tahun 1984. Dan selalu rame ketika jam makan siang. Oh ya, untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Medan KM 10 nomor 12 Sinaksak, Tapian Dolo ya, Kecamatan Tapian Dolo, Sumatera Utara. Rumah makan Beringin Indah ini salah satu rumah makan yang terkenal dengan menu burung goreng ya. Ada beberapa pilihan menu burung goreng, ada burung puyuh, burung ruak-ruak, ada burung belibis juga. Nah, kalau misalkan masalah harga, ini tergolong masih aman di kantong guys ya. 1 ekor burung puyuh hanya sekitar 15.000 dan sampai dengan 20.000 aja per porsinya. Oke, ini sekarang aku mau makan. Ini katanya makanan legend di Medan atau di Siantar ya. Nasi perang plus burung goreng. Katanya ini enak banget nih. Gitu. Nih. Kita nunggu makanannya aja, kita lihat seperti apa ya. Nah, tapi nih ketika kita order gitu ya, ada yang unik nih guys di rumah makan ini atau semua rumah makan Sumatera nih ya, karena memang experience ini adalah baru pertama kali aku menginjakkan kaki di Pulau Sumatera. Jadi ada sedikit culture shocknya gitu ya. Jadi kalau misalkan di Jawa itu misalkan kita pesen 1 burung goreng, pasti yang keluar adalah 1 burung goreng ya. Tapi ternyata tidak di rumah makan Sumatera guys ya. Kita cuma pesan 1 burung goreng, tapi yang dikeluarkan adalah beberapa menu makanan. Ini sedikit juga jadi salah satu culture shock aku gitu ya. Nah, ini juga bener-bener apa ya, menguji nafsu gitu ya guys. Karena apa gitu ya, kalau misalkan kita mau habisin semua ya bisa-bisa aja. Tapi yang penting kan bayarnya harus bayar semua gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu trik marketing rumah makan yang ada di Sumatera. Kalau dari sisi makanan sendiri menurut aku lumayan worth it ya. Sambalnya lumayan enak, burung gorengnya juga empuk. Jadi menurut aku juga aman lah, bisa diterima di lidah gitu ya guys. Next, setelah kita selesai makan, kita melanjutkan perjalanan menuju Danau Toba ya guys. Dari Pematang Siantar kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit perjalanan. Ini ada juga yang menarik nih guys, sepanjang perjalanan aku melintasi jalur pedesaan di daerah Sumatera Utara ini gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, mayoritas perumahan warga di daerah pedesaan ini utamanya daerah pegunungan ya. Atapnya tuh semua terbuat dari bahan seng guys. Bisa dibilang ini juga culture shock kedua aku ya setelah makanan tadi gitu ya. Karena menurut aku pribadi seng ini menjadi material yang cukup panas gitu ya kalau di Jawa gitu ya.
Tapi nyatanya ini alasan yang masuk akal guys bagi warga setempat, apalagi yang hidup di daerah pergunungan gitu ya. Atap seng ini lumayan membantu menyerap dingin ya, dan menjadi salah satu tradisi turun temurun yang dijalankan oleh warga setempat gitu ya. Karena menggunakan atap terbuat dari genteng atau tanah liat ini menjadi salah satu pantangan gitu ya dari warga setempat sendiri gitu, karena mereka meyakini bahwa menggunakan atap genteng yang terbuat dari tanah liat tuh seperti halnya orang mati gitu ya guys. Jadi ya memang setiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisi masing-masing gitu. Jadi kita ya cukup tahu gitu tergantung, oh ternyata tradisinya seperti itu gitu. Jadi ya it's okay, kita bisa saling belajar ya mengenai tradisi ini. Oke, jadi setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, akhirnya aku sampai juga di puncak Danau Toba, guys. Sayangnya cuaca tidak mendukung, kabutnya parah dan gerimis, sehingga aku sendiri nggak berani nih untuk memutuskan masuk ke dalamnya, karena ke dalam juga kebetulan aku juga nyampe sana tuh sekitar jam 4:30-an gitu ya. Jadi udah mau tutup gitu ya. Jadi kurang siang ya. Jadi sayang banget sih guys. Oke, jadi karena apa namanya, ternyata aku nyampe Danau Toba itu sekitar jam 5 sore. Jadi aku udah nggak bisa banget untuk masuk ke pintu masuknya. Karena apa ya, udah tutup gitu. Jadi udah sekitar jam 5, jadi udah tutup. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udah naik aja. Jadi kita melihat Danau Toba dari atas laut ya, dari atas laut, dari atas bukit ya guys. Tapi hasilnya sih wow, sangat luar biasa sekali ya. Coba lihat ya. Wow, ini Danau Toba ini salah satu danau terbesar ya di Indonesia. Cuma sayangnya ini pas kabut jadi nggak terlihat secara in detail ya guys ya. Tapi ini mah luar biasa banget. Mari kita foto, aku mau foto-foto ya. Nah ini juga jadi buat pengalaman nih buat teman-teman juga, kalau mau merencanakan perjalanan ya guys, harus on track gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita asik di perjalanan gitu ya, terus kita bisa berleha-leha, ya akibatnya seperti aku ini gitu ya. Ini mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman yang akan melakukan perjalanan gitu ya. Karena di perjalanan kali ini sendiri aku juga tidak sendirian ya guys. Jadi aku bareng sama beberapa partner yang kebetulan tujuannya berbeda gitu ya. Jadi aku juga nggak bisa protes ya, hanya bisa menerima keadaan aja, ya udahlah ya gitu. Jadi satu-satu kendalanya tidak on time itu karena molor dan banyak berhenti di beberapa titik ya. Itu jadi makan berhenti lama, ngopi juga berhenti lama. Itu juga menjadi salah satu kendala perjalanan aku di kali ini, sehingga aku tidak bisa on time dan sayang banget sih guys, nggak bisa menikmati keindahan Danau Toba gitu ya. Oke, untuk penginapan sendiri aku nginep di Hotel Rudang guys ya. Lokasinya sekitar 2 km dari Danau Toba. Harganya menurut aku lumayan worth it ya, sekitar 300 ribuan lah ya. Udah dapat sarapan. Untuk ukuran kamar sendiri lumayan besar. Menurut aku jumbo sih, kalau buat sendirian itu menurutku kebesaran gitu ya. Jadi karena memang bentuk hotelnya itu seperti resort gitu ya. Jadi apa namanya, bentuk tempatnya itu besar-besar gitu. Jadi untuk kebersihan sendiri lumayan lah ya, nyaman juga menurut aku. Di sini nggak ada AC karena memang suhunya udah dingin ya. Jadi ya lumayan guys. Kamar mandinya juga lega banget, gede banget juga gitu.
bersih juga sih. Untuk kamar mandinya juga bersih, untuk rumahnya kamarnya juga bersih juga. Jadi ini jadi bisa jadi pilihan buat teman-teman kalau misalkan mau nginep di Danau Toba terus bingung cari penginapan. Emang sih rada jauh sih kalau misalkan dari Danau Toba ya, kurang lebih sekitar 2 jaman mungkin dari daerah Danau Toba. Tapi di daerah atas yang daerah Kabanjaya juga banyak banyak tempat gitu yang bisa dikunjungi guys. Jadi suasana di mana Kabanjaya ini kalau misalkan kita lihat itu sama kayak di Bandung ya, kalau di Jawa Barat ya, di dingin terus banyak kayak perkebunan gitu. Itu sih guys. Kak, permisi. Kita mau makan dulu sarapan di Hotel Rudang. Ini lumayan kayak berpencar-pencar gitu loh. Jadi semacam bukan hotel tapi lebih tepatnya tuh resort gitu guys. Jadi beberapa kamar itu terpisah, tapi bangunannya lumayan gede-gede sih. Mantap. Ini aku mau sarapan. Berarti kan yang bungkus ya Bu ya? Sarapan ya, Kak? Ya, 3 orang, 6 orang ya. Ya. Oke, untuk total budget touring aku di perjalanan jalan-jalan di Sumatera Utara Danau Toba ini kurang lebih menghabiskan budget sekitar Rp450.000 ya, di luar tiket pesawat guys. Rent car 500.000, bensin sekitar 350 ribuan, hotel 300 ribuan, dan makan jajan mungkin aku habis sekitar 300 ribuan. Jadi kalau misalkan di total itu totalnya sekitar 1.450.000 ya guys. Nah, menurut aku ini budget ini masih worth it sih ya kalau memang kita jalan-jalan ke luar kota gitu ya. Nah, ada pelajaran buat teman-teman di perjalanan aku kali ini. Kalau misalkan melakukan perjalanan, satu, kita harus menentukan waktu perjalanan itu sendiri dan lokasi yang pas gitu ya. Jadi kalau misalkan lokasinya kita mau Danau Toba, ya udah kita strict forward untuk ke Danau Toba gitu. Jangan berhenti di beberapa titik yang alhasil jadi tujuan utama kita terhalang gitu. Kita nggak bisa masuk padahal kita udah jauh-jauh gitu. Oke guys, mungkin itu aja pengalaman aku di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya video aku guys. Dan kita akan ketemu di next video. Terima kasih, bye.